Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami. Guys, pertanyaan jujur nih. Siapa yang pernah scroll Instagram atau TikTok sampai jam 2 pagi, terus tiba-tiba muncul kekhawatiran atau anxiety? Tiba-tiba muncul mikirin masa depan, takut salah pilih jurusan, atau stres lihat teman yang sudah sukses, atau malah overthinking mikirin jodoh yang entah kapan ketemu ya. Kalau kalian pernah ngerasa gitu, welcome to club. Soalnya menurut data WHO, anak muda zaman sekarang ini 3 kali lebih rentan mengalami yang namanya kecemasan dibanding generasi sebelum-sebelumnya. Nah, di video kali ini gue mau bahas satu ayat yang menurut gue super powerful buat ngadepin semua kecemasan itu. Ayat yang ngajarin kita siapa yang seharusnya pegang remote control dalam kehidupan kita. Baik, mari perhatikan. Jadi guys, ada satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-An'am ayat 57 yang berbunyi Inil hukmu illa lillah, ayah, yang artinya keputusan itu hanyalah milik Allah. Simpel banget kan bunyinya, tapi impactnya luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya mau menjelaskan, ini bukan berarti kita secara totalitas menyerahkan diri kita atau pasrah terus kita nyantai-nyantai aja, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah bahwa Allah yang punya blueprint atau rancangan hidup lengkap kita. Yang kedua adalah Allah yang tahu ending cerita kita bakalan gimana nantinya, terus kelanjutannya seperti apa. Kita hanya tinggal menjalankan semua itu. Dan tugas kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin sebisa kita. Terus jangan lupa juga berdoa, terus tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue sedikit mengutip makalah atau perkataan dari ulama kita, Imam Al-Ghazali, yang sangat terkenal dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata yang berbunyi, "Man kana di dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Ya, artinya barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menghadirkan kefakiran di antara kedua matanya, serta tidak datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian gue mau cerita tentang ada seseorang yang mungkin kita bisa sebut saja namanya si Fulan, seperti itu ya. Ada si Fulan ini adalah mahasiswa di Jogja yang punya mimpi menjadi dokter. Tapi ternyata kemudian dia gagal SBMPTN kedokteran 3 kali berturut-turut. Bayangin aja, orang tuanya pasti kecewa, teman-temannya udah pada masuk kampus favorit, sementara dia masih stuck di situ aja. Cemas, pasti banget. Sedih, jelas. Tapi yang bikin cerita si Fulan ini berbeda adalah dia ingat bahwa inil hukmu illa lillah.
Dia sadar bahwa Allah punya rencana lain yang mungkin dia belum tahu. Akhirnya Rizky masuk teknik informatika, dan kalian tahu apa yang terjadi? Plot twist, sekarang si Fulan ini menjadi software engineer di startup kesehatan digital dengan gaji puluhan juta per bulan. Dan yang lebih keren, dia berkontribusi lebih besar lewat teknologi untuk membantu sektor kesehatan. Jadi pelajarannya apa? Allah kadang-kadang menutup satu pintu bukan untuk nyakitin kita, bukan untuk mengecewakan hambanya, tapi karena Allah itu sayang kepada hambanya. Allah itu sedang membuka gerbang yang jauh lebih besar, yang dimana ada banyak sekali kebaikan untuk kita. Terus the process, seperti itu. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang agak sensitif. Kita generasi Z, ini hidup di era yang serba instan sekali. Sekarang kita misalnya lapar, kita lapar tidak GoFood langsung datang. Pengen teman, swipe kanan kiri di apps. Pengen viral, bikin konten seperti itu. Bisa lewat Instagram, TikTok, Facebook, atau media-media sosial lainnya. Dan tanpa sadar kita jadi merasa bahwa kita punya kontrol penuh atas hidup kita. Tapi kenyataannya ya tidak. Semua itu Allah tetap yang mengatur apapun di dalam kehidupan kita. Kita boleh planning, tapi Allah yang akan menentukan. Dan ini bukan hal yang menyedihkan, ini justru hal yang menenangkan. Kita bisa santai, rileks, jalani saja. Karena artinya kita nggak perlu stres mikirin segala hal. Kita nggak perlu jadi Tuhan. Ya, kita cukup menghamba kepada Tuhan yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, sekarang gue mau kasih 3 wisdom praktis yang bisa langsung kalian aplikasikan, teman-teman. Yang pertama adalah stop membandingkan diri. Ingat-ingat, yang pertama adalah stop membandingkan diri kita. Teman dapat beasiswa, ada teman dapat beasiswa, alhamdulillah, kita juga ikut senang, alhamdulillah buat dia. Sedangkan kita dapat apa? Allah lagi siapkan yang lebih cocok buat kita. Setiap orang punya timeline, punya waktu yang berbeda. Jangan pernah membandingkan chapter 5 hidup kita dengan 20 hidup orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kemudian yang kedua, wisdom yang kedua adalah berhenti menghakimi sesama. Cancel culture yang lagi tren sekarang itu sebenarnya bentuk lain dari bermain Tuhan. Kita merasa berhak menjudge orang lain, padahal hanya Allah yang berhak memutuskan baik buruk seseorang. Jadi before you tweet something hateful, ingat kita teman-teman, seperti itu. Yang ketiga adalah ikhtiar tanpa stres berlebihan. Yang perlu kita ingat, yang poin yang ketiga, wisdom yang ketiga adalah ikhtiar tanpa stres berlebihan. Kita sudah berusaha, do your best, Allah will take care of the rest. Udah usaha maksimal, serahkan hasilnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu cuma sampai insomnia, nggak perlu overthinking sampai sakit. Rasulullah SAW saja dulu pernah bilang sama sahabatnya, ikat untamu. Itu adalah makna daripada usaha. Lalu bertawakal, artinya usaha dan doa itu harus seimbang. Jadi kesimpulannya adalah
Kita tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Tidak harus sekarang. Semua tidak harus sekarang. Kamu nggak perlu punya master plan yang sempurna. Kamu cuma perlu percaya bahwa Allah sudah menuliskan ending. Allah punya keputusan yang terbaik buat cerita kita. Ikhtiar saja dengan maksimal. Jangan lupa terus berdoa. Bismillah. Terus let go. Let God do his magic. Tunggu Allah memberi keajaiban bagi kehidupan kita. Remember, bagi kita semua adalah Allah punya timeline sendiri buat kita, dan trust me, timingnya selalu perfect. Ingat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, share ke teman-teman kalian mungkin lagi butuh reminder seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, ada kata atau tutur yang kurang tepat atau mungkin banyak kesalahan, itu mutlak dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.